Ada persamaan antara Gibran dan AHY. Mereka berdua sama-sama anak presiden yang disetting untuk meneruskan sebuah dinasti. Gibran diharapkan dapat meneruskan dinasti ayahnya Jokowi. Sementara AHY diharapkan dapat meneruskan dinasti ayahnya SBY. Namun pertanyaannya adalah, masuknya AHY ke dalam struktur kabinet Jokowi, apa dampaknya terhadap Gibran? Positifkah atau negatifkah? Kuat dugaan hal ini akan berdampak buruk bagi Gibran. Paling tidak menurut saya ada dua alasan. Pertama, AHY akan jauh lebih bersinar di mata publik, khususnya para wartawan. Selama masa jabatannya sebagai Menteri ATR, dia akan banyak diwawancarai wartawan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya di bidang pertanahan. Apalagi baru saja terpilih menjadi menteri, dia sudah bikin pernyataan yang menggegerkan, akan menggebuk semua mafia tanah. Melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh para mafia tanah. Gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah itu akan kami lanjutkan, Pak. Bahkan jika mau, dia bisa saja mengatur press conference yang mengedepankan kepentingannya dan kepentingan Partai Demokrat tentunya. Sementara itu, Gibran tidak digubris orang lagi. Wartawan tidak merasa perlu lagi mewawancarainya. Dia bukan lagi narasumber yang menguntungkan bagi wartawan. He's no longer a newsmaker. Masa keemasannya menjadi trending topik pada masa Pilpres sudah selesai, dengan diketahuinya hasil quick count yang menempatkan paslon 02 sebagai pemenang sementara. Dan kuat dugaan, pasangan inilah nantinya yang resmi terpilih menurut KPU. Oleh karena itu, orang akan lebih fokus kepada Prabowo. Semua mulut akan menyebut nama Prabowo sebagai presiden terpilih. Wartawan pun akan menguber-uber dia kemanapun pergi. Tidak hanya wartawan dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Setiap kata yang keluar dari mulut Prabowo akan memiliki banyak makna bagi wartawan. He's really a newsmaker then. Alasan kedua adalah, dengan masuknya AHY ke dalam kabinet Jokowi saat ini, peluang bagi dia untuk masuk dalam kabinet Prabowo nanti sangatlah besar. Bahkan dapat dikatakan adalah mustahil Prabowo akan melepaskan AHY. Adalah kerugian besar bagi Prabowo bila sampai dia tidak memasukkan AHY dalam kabinetnya. Pasalnya, Prabowo dapat menggunakan AHY nantinya sebagai kartu truf untuk melawan Jokowi bila Jokowi sampai bersikap neka-neko. Prabowo pasti tahu bahwa Jokowi bukanlah orang yang bisa 100% dipercaya. Prabowo juga sudah pasti tahu kalau Jokowi itu tidak segan-segan melakukan manuver-manuver tertentu demi kepentingan Gibran nantinya, seperti yang dilakukannya kepada PDIP dan Megawati. Saya sangat yakin Prabowo akan menempatkan AHY dalam posisi yang sangat menentukan atau strategis. Nah, dalam posisi inilah nantinya AHY akan banyak berkiprah. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menarik simpati rakyat, termasuk anak-anak muda. Tujuannya jelas, Pilpres 2029. Lalu bagaimana dengan Gibran setelah dilantik jadi wakil presiden? Akankah Prabowo memberi dia banyak peran di ruang publik? Saya yakin Prabowo akan sangat hati-hati dalam hal ini. Meskipun kemungkinan besar dia dan Jokowi sudah membuat perjanjian tertentu selama kontestasi Pilpres 2024. Sekali lagi, Prabowo sudah tahu watak Jokowi. Selama pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan, saya yakin Gibran dan AHY akan selalu bersaing mendapatkan simpati publik untuk tujuan Pilpres 2029. Namun AHY akan selalu keluar jadi pemenang, karena AHY memiliki banyak modal besar. Sebut saja misalnya, posisi strategis di kabinet, postur tubuh dan penampilan fisik yang menawan dan ideal bagi anak-anak muda, kemampuan berkomunikasi yang hebat, dan yang tidak kalah penting, memiliki jabatan sebagai ketua partai. Sementara Gibran hanya wakil presiden, bukan lagi anak presiden. Modalnya sangat pas-pasan. Hampir semua apa yang dimiliki AHY tidak dimiliki Gibran. Bahkan banyak orang yang menilai dia adalah anak muda dengan penampilan pelangak-pelongo, mirip bapaknya. 3 bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo. Saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa. Inilah nantinya yang membuat Gibran kalah bersaing dengan AHY dalam menggait simpati publik. Nah, dari analisis saya ini timbul pertanyaan. Dalam gejolak politik yang terjadi khususnya antara Jokowi dengan PDIP sebelum dan selama Pilpres 2024 lalu, sebenarnya siapa yang licik dan siapa yang bodoh dalam tanda petik? Jokowi atau Prabowo? Anda pemirsa pasti sudah tahu jawabannya. Kalau menurut saya sih, Prabowo lah yang lihai menciptakan sebuah kondisi dan memainkan peran dan mengambil manfaat dari kondisi yang diciptakannya itu. Sementara Jokowi bagaimana? Dia hanya merasa hebat sendiri, dan sesungguhnya dia adalah korban dari permainannya sendiri, di mana bagi dia tidak ada pintu keluar.
Dia terkepung dalam lingkaran permainan yang diciptakannya bersama Prabowo. Ibarat lirik sebuah lagu, maju kena, mundur kena.